Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bergabung bersama grup Elang Maut, grup WA. Di sana kita konsultasi, diskusi, membahas masalah hukum yang kita hadapi secara gratis, rekan-rekan. Hubungi admin kita dengan memesan kaos seperti yang saya pakai. 0857 9776 1141. Segera bergabung. Rekan-rekan, ternyata masih banyak yang bertanya kepada saya tentang debt collector menarik kendaraan yang gagal bayar, yang nunggak kredit. Padahal saya sudah banyak bikin video tentang ini, rekan-rekan. Saya ulangi lagi ya. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi bulan Januari kemarin, maka pihak debt collector, pihak leasing bisa menarik kendaraan jika gagal bayar tanpa melalui pengadilan apabila mereka mempunyai sertifikat fidusia. Itu diatur di Undang-Undang Fidusia. Namun rekan-rekan, ada putusan Mahkamah Konstitusi bulan Januari, yaitu putusan MK nomor 18 garis miring PUU garis mendatar 27 Romawi garis miring 2019 tanggal 6 Januari 2020. Mahkamah Konstitusi ini memutuskan bahwa perusahaan kreditor atau leasing tidak bisa mengeksekusi objek jaminan fidusia seperti kendaraan atau rumah secara sepihak. Bahkan perusahaan leasing harus meminta permohonan eksekusi kepada pengadilan. Jadi di dalam putusan Mahkamah Konstitusi bunyinya begini. Dengarkan rekan-rekan. Terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji atau wanis prestasi dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Artinya tetap harus mendapatkan penetapan dari pengadilan ketika dia hendak mengeksekusi. Itulah hukumnya, rekan-rekan. Jadi bagaimana bang kalau terjadi hal seperti itu di jalan katanya. Ini ada dua kejadian. Satu, bandit ya, pura-pura dia mengaku suruhan leasing, menarik kendaraan di jalan dengan paksa atau dengan bujuk rayu lah, ya kan? Mengaku dia dari pihak leasing. Padahal bukan. Dan katanya ada dia membawa data-data ada, ya, terlepas daripada bukan atau tidak, itu adalah tindak pidana perampasan, ya rekan-rekan. Orang seperti ini harus ditangkap karena meresahkan. Kita anggaplah dia memang bandit. Yang kedua, memang disuruh oleh pihak leasing, resmi dia dari leasing, dia menarik kendaraan di jalanan, bisa nggak? Tidak bisa. Ya kan, putusan Mahkamah Konstitusi sudah jelas bahwa untuk mengeksekusi kendaraan yang gagal bayar, jika tidak ada kesepakatan, tidak sukarela dia menyerahkannya, wajib mendapatkan penetapan dari pengadilan dulu. Jadi mereka bermohon dulu ke pengadilan, gak bisa lagi dia ngambil sembarangan. Ini kata undang-undang ini apa nih? Kata putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau kita memang masih mengakui Mahkamah Konstitusi kita, kalau enggak ya sudah, nggak usah dijalankan lagi. Ya rekan-rekan ya. Jadi kita patokannya hukum aja. Jangan diterjemahkan lain-lain lagi. Sudah jelas kok Pak, putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh kecuali sukarela dia menyerahkannya. Tapi kalau enggak kalau dia keberatan, wajib melalui penetapan pengadilan, katanya begitu. Belum lagi rekan-rekan kalau kita masuk ke prosedur hukum lagi. Yang bisa memberhentikan kendaraan di jalan itu polisi. Selain dari polisi nggak bisa. Saya ulangi lagi.
Selain dari polisi, tidak ada yang punya wewenang untuk memberhentikan kendaraan di jalan. Coba lihat, Dishub aja kalau dia mau razia, dia harus ngajak polisi supaya polisi yang memberhentikan. Konon pula debt collector memberhentikan di jalan, itu nggak bisa lah. Belum lagi eksekusinya, yang memberhentikan saja nggak boleh dia. Tidak boleh kata hukum. Jadi, kalau ada debt collector memberhentikan Anda di jalan, nggak usah berhenti. Tapi ya kalau ada polisi memberhentikan, wajib Anda berhenti. Ada dasar hukumnya. Jadi saya tegaskan lagi rekan-rekan, kalau kita memang masih mau taat hukum, ya kita ikutilah putusan Mahkamah Konstitusi ini. Kalau saya pribadi rekan-rekan, mungkin banyak juga teman-teman dari leasing keberatan. Tapi saya pribadi sebenarnya, ini juga merepotkan pihak leasing kan, dengan adanya putusan ini. Tapi alasan Mahkamah Agung mengeluarkan putusan ini masuk akal juga, supaya tidak ada kesewenang-wenangan. Jadi semuanya memang benar dia, tapi kita juga perlu perhatikan juga hak leasing ini. Dia mudah meminjamkan uang, tapi dia sulit untuk menarik jaminannya. Itu harus dibuat juga regulasinya, supaya semua tegas. Ya kan, pihak leasing pun nyaman, terus debiturnya pun nyaman juga. Ya, tapi kalau kita bicara tentang bolehkah pihak leasing menarik kendaraan meskipun ada jaminan fidusia saat ini, tidak boleh lagi kan, udah ada putusan Mahkamah Konstitusi, kita ikuti. Kecuali mau dirubah lagi undang-undangnya nanti, ya mangga, monggo ya kan. Tetap tonton channel Bang Beni supaya kita terhindar dari kesewenang-wenangan. Segera bergabung dengan grup WA Lang Maut. Assalamualaikum, berjuah-juah kita kerina.